Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marco Mangyantara. Saya adalah mahasiswa jurusan kimia dari Universitas Negeri Manado. Sekarang saya akan membahas soal tentang laju reaksi. Saya akan membahas soal tentang laju reaksi. Untuk itu, sebelum kita membahas, kita harus mengerti pengertian dari laju reaksi tersebut. Laju reaksi adalah suatu reaksi berlangsung pada satuan waktu. Laju reaksi terbagi atas dua. Yang pertama ada yang berjalan secara lambat dan ada yang berjalan secara cepat. Berjalan secara lambat yaitu contoh perkaratan besi seperti gambar di sini. Dan laju reaksi berjalan secara cepat yaitu pembakaran kertas. Dan soal yang pertama yaitu reaksi P tambah Q menghasilkan R mempunyai hukum laju sebagai P sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 kali konsentrasi Q. Tentukan besarnya order reaksi tersebut T dan berapa total reaksi. Reaksi P tambah 3Q menghasilkan R dengan laju reaksi V sampai dengan K konsentrasi B kali konsentrasi B pangkat 2 kali konsentrasi Q. Misalnya V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X kali konsentrasi Q pangkat Y. X dan Y itu adalah order. Jadi konsentrasi P pangkat 2 dengan konsentrasi Q pangkat 1 itu adalah ordernya 3. Berarti ini order total. Sedangkan yang ditanya adalah order dari P dan order total. Order total sudah dapat 3 dan order dari P itu yaitu 2. Yang kedua adalah jelaskan bagaimana peran katalis dalam mempercepat reaksi. Untuk itu kita harus mengetahui pengertian dari katalis tersebut. Katalis adalah suatu senyawa yang menyebabkan reaksi menjadi cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimia di akhir reaksi. Katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan, hanya merubah EA atau energi aktivasi. Contoh, kita harus melihat kurva tersebut untuk mengetahui perubahan laju reaksi. Di sumbu X ini adalah energi aktivasi dan di sumbu Y ini adalah koordinasi reaksi. Kurva pertama ini tanpa adanya katalis. Dan selanjutnya kurva kedua dengan katalis. Jadi, katalis itu berperan sangat penting untuk mempercepat reaksi. Soal yang ketiga itu adalah jelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi menurut teori tumpukan. Menurut teori tumpukan, reaksi dapat berlangsung akibat adanya tumpukan antara partikel per reaksi. Tumpukan yang menghasilkan reaksi disebut tumpukan efektif. Sehingga semakin besar atau semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak tumpukan yang terjadi. Sehingga frekuensi tumpukan semakin besar. Maka reaksi akan bertambah cepat, makin besar laju reaksinya. Contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Di sini, di contoh gambar ini, yaitu terdapat 3 percobaan. Masing-masing yaitu adalah serbuk besi dan dilarutkan dengan HCl dan berbeda-beda molar. Ada yang 1 molar, ada yang 2 molar, dan ada yang 3 molar. Jadi, molar yang paling tinggi lebih banyak gelembung gas. Dan kesimpulannya adalah konsentrasi yang lebih tinggi, maka terjadi kecepatan laju reaksi yang semakin besar. Soal nomor 4 atau soal yang terakhir adalah jelaskan bagaimana pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumpukan. Luas permukaan berbanding lurus dengan laju reaksi. Benda yang permukaannya lurus atau halus dapat mempercepat laju reaksi. Hal ini karena memiliki sentuhan yang lebih luas sehingga
akan lebih banyak tumpukan yang dapat terjadi. Sedangkan benda yang permukaannya sempit atau kasar akan memperlambat reaksi. Hal ini dikarenakan bidang sentuh lebih sempit, menyebabkan tumpukan yang terjadi lebih sedikit. Contoh, pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Di sini kita mengambil contoh CaCO3. CaCO3 terbagi atas 3, yang pertama serbuk CaCO3, butiran CaCO3, dan kepingan CaCO3. Masing-masing CaCO3 dilarutkan dengan HCl dan memiliki konsentrasi yang sama. Butiran CaCO3 memiliki banyak gelembung gas. Jadi kesimpulannya adalah luas permukaan bidang sentuh sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Ya, akhirnya kita telah selesai membahas 4 soal tentang laju reaksi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon like dan subscribe channel saya dan ke